Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman nonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial yang berbeda. Jadi kalau biasanya saya sering membuat video tentang musik, cara recording musik mungkin menggunakan Reaper atau review yang berbau-bau dengan musik. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial yang sederhana juga, yaitu untuk soal desain 3D. Desain 3D di sini menggunakan aplikasi SketchUp. Ya, jadi teman-teman kalau yang sebelumnya belum pernah mengenal aplikasi atau software ini, teman-teman nanti bisa cari di googling apa sih software SketchUp ini gitu loh. Jadi di sini saya nggak terlalu banyak menjelaskan, tapi intinya lebih ke cara menggunakannya untuk bagi pemula seperti saya juga pemula. Jadi nanti teman-teman yang memang sudah tahu mungkin itu video apa sih, tapi buat yang baru mengenal dan pengen belajar untuk gimana caranya bikin gambar 3D, atau misalkan konsep rumah kita mau bikin seperti apa, konsep kamar kita mau gambar seperti apa, itu bisa dibuat di aplikasi ini. Oke, nggak usah kita banyak basa-basi, kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke, di sini saya siapkan dulu untuk komputer ini sudah siap. Softwarenya di sini saya menggunakan SketchUp 2019. Jadi di sini tidak harus menggunakan SketchUp 2019, bisa juga teman-teman menggunakan versi yang sebelumnya, itu nggak masalah, bebas selama itu SketchUp dan bisa digunakan. Untuk versi manapun itu sama aja kurang lebihnya, cuma bedanya beberapa fitur yang memang mungkin di versi sebelumnya belum ada, di sini ada, tapi saya rasa secara garis besar semua sama. Oke, saya pindah sini. Jadi di sini aplikasinya kita buka dulu, klik 2 kali. Nah, pertama kali SketchUp ketika dibuka itu biasanya tampilannya seperti ini. Jadi nanti pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah memilih satuannya mana dan bentuk konsepnya nanti seperti apa untuk gambarnya, untuk backgroundnya, untuk itunya, itu di sini bisa dipilih. Biasanya kita standarnya kita menggunakan meter. Jadi di sini ada simple, di sini meter. Kita bisa klik 2 kali di sini. Kita tunggu sampai dia muncul. Nah, oke. Jadi setelah muncul tampilannya seperti ini belum kebuka secara keseluruhan, ini masih belum, nanti masih ada muncul. Nah, toolbarnya, karena di sini versinya mungkin 2019, jadi mungkin laptop saya atau komputer saya ini mungkin spesifikasinya masih kurang, jadinya masih agak lemot ya jadinya ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting intinya kita nanti bisa buat. Nah, di sini, nah untuk caranya dulu, cara yang pertama kita mesti kenal dulu nih semua toolbar yang ada di sini. Kalau bicara soal nama, saya sendiri juga nggak hafal, karena saya juga tahu software ini secara otodidak. Jadi saya tidak sekolah sebagai arsitek, juga tidak, jadi saya hanya belajar secara otodidak. Jadi nanti kita akan saling berbagi dulu sama teman-teman yang mungkin sudah jauh lebih tahu, nanti bisa diinformasiin ke saya juga. Jadi minimal kita yuk sinau bareng ya. Oke, di sini biasanya ini ada gambar orang untuk versi 2019, orangnya pakai kacamata brewokan, tapi kita nggak perlu lah, ini kita hapus aja. Kita langsung pencet delete di keyboard teman-teman. Nah, setelah hilang ya, saya akan memberikan contoh untuk membuat kotak dulu atau sebuah ruangan. Nah, untuk menggeser-geser seperti ini tadi ya, geser naik turun muter sini atau rotari atau di sini, bisa diklik di sini, atau teman-teman bisa juga klik di scroll. Jadi di mouse-nya teman-teman, ini kalau boleh lihat nih, di sini ada scroll, ini dipencet aja, dipencet kemudian digeser-geser ya, dipencet kemudian digeser-geser. Oke, langkah pertama misalkan kita akan membuat ruangan berukuran 4x4. Jadi langkah pertama yang mesti dibuat adalah teman-teman mesti membuat kotak dulu. Nah, kotak di sini bisa yang ada di sini, shape di sini ada pilihannya rectangle atau kotak, kemudian ini ada rotate rectangle, jadi ada yang perputaran gitu, kemudian ini circle yang itu untuk bulatan. Ya, kita buat kotak dulu pertama kali, klik 1 kali, kemudian di sini klik 1 kali, kemudian teman-teman bisa geser. Nah, kemudian di sini di bawah sini ini ada ukurannya nih, kita mau buat ukuran berapa, misalkan 4x4 seperti yang saya bilang tadi. Di sini tinggal diganti, diketik aja 4,4. nah, otomatis sudah akan jadi ini ukuran 4x4 ya.
kemudian kita mesti membuat tebel lantai dulu, biasanya standar ya 15 cm. Untuk bikin tebelnya ini kan masih tipis nih, jadi untuk membuat tebelnya teman-teman mesti menarik ke atas di sini untuk jadi tebel. Di sini menggunakan namanya push atau pull, apa ini ya, dorong atau tarik ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk membuat timbul, jadi kita klik di sini, kemudian kita klik di objek yang akan kita timbulkan, kemudian klik satu kali, tarik ke atas, kemudian di sana juga bisa ditulis, misalkan 15 cm berarti 0,15 ditulis. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, jadi naik tadi, terus kemudian ketikan langsung aja 0,15. nah udah otomatis dia akan tebel 0,15 ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian setelah itu kita mesti membuat tembok, misalkan tembok naik ke atas ya, di sini juga mesti membuat bukan scale tapi yang ini offset. Jadi offsetnya kita membuat tembok tebelnya 15 cm juga, diklik kemudian diketik juga 0,15. Nah setelah selesai, kemudian di sini juga teman-teman temboknya mesti tarik ke atas, maksudnya tingginya tembok misalkan 15 cm, misalkan bukan 15 cm, misalkan 3 meter, masa tembok 15 cm, misalkan 3 meter, tinggal diklik aja di sini, kemudian ditarik, ditulis, ketik 3,5 ya, kita anggap aja 3,5 meter tinggi temboknya. Nah ini udah jadi kotaknya, cuma seperti ini aja ya. Nah untuk tutorial kali ini karena memang baru dasar, ini part 1 saya buat seperti ini dulu ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan untuk sampai di sini, boleh ditanyakan lewat kolom komentar ya. Kalau misalkan nanti ada saya salah memberikan petunjuk bagi yang memang sudah tahu, bisa saya diinformasikan juga cara yang lebih tepat ya. Kurang lebihnya itu video dari saya kali ini untuk tutorial dasar menggunakan software SketchUp. Dan yang terakhir, kita mesti save project ini terlebih dahulu dengan save as atau save, kemudian anggap aja kita simpan di dokumen, kemudian di sini ditulis misalkan tutorial. Oke, kemudian simpan ya. Di situ sampai di sini, kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Saya rasa itu kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam, bye bye.